Shalom Kak Inang, horas buat kita semua jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah PA Seksi Perempuan Gereja kita Kamis 15 Juli 2021. Kita memuji Tuhan dan kita persiapkan hati kita. Mari demahita sian bukwede nomor 640 ayat sada. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah kita pada saat ini diambil dari surat Paulus ke jemaat di Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus kita seksi perempuan yang selalu merindukan hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh damai sejahtera. Baik di tengah keluarga, saudara, pun di tengah masyarakat. Saya kira saya tidak salah kalau saya menyampaikan kita semua mendambakan hidup yang selalu ada kasih, ada damai sejahtera. Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup di dalam kasih yang sesungguhnya? Kalau kita mau hidup di dalam damai sejahtera yang sesungguhnya, saudara-saudaraku, kita yang telah dipanggil, dipilih oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dan kita yang sudah percaya menerima panggilan itu, pemilihan itu, kasihnya sudah diberikan kepada kita, damai itu sudah diberikan. Sebab untuk itu Kristus datang, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan buahnya. Ada damai di hati kita, ada damai antara kita dengan sesama kita. Sebagai orang-orang pilihan
Allah, ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita lepaskan, dan yang harus kita perbuat. Meninggalkan hidup lama dan masuk di dalam manusia yang baru, hidup yang baru. Bagaimana orang yang hidup dalam hidup yang baru? Dalam firman Allah yang kita dengar tadi, dikatakan, hendaklah kamu diperintah atau hidup di dalam kasih, di dalam damai sejahtera. Panggilan untuk hidup di dalam kasih dan dalam damai sejahtera itu bagaimana sekali lagi supaya kita hidup dalam damai itu? Dikatakan firman ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah, berkuasa di dalam hati kita, damai yang kita dambakan sering sekali tidak selalu sama dengan damai yang daripada Kristus. Karena damai shalom, eiren yang daripada Kristus itu, di dalamnya tidak sekedar tidak ada keributan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tapi shalom, eiren yang dari Kristus itu, damai sejahtera yang dari Kristus itu, di dalamnya ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran, ada kejujuran, jauh dari kemunafikan dan kebohongan. Shalom yang daripada Kristus itu, di dalamnya ada ketenangan hati, ada hati yang saling memaafkan, ada hati yang saling mendukung, yang saling menopang dan saling mengajar. Maka kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera yang daripada Kristus, kita harus mau memberi hati kita dikuasai, diperintah oleh damai itu sendiri. Damai sejahtera itu, shalom itu bukan sekedar keadaan, tetapi Kristus yang adalah sumber damai sejahtera itu, dia yang harus tinggal di dalam hati kita. Maka dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Kristus bersemayam. Kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita, maka di sana ada dikatakan tadi kesejahteraan, keadilan, kebenaran, kejujuran, bahkan kemakmuran, selamat. Itu damai. Jadi bukan sekedar tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Dan pemahaman dunia sering sekali, supaya ada damai harus ada harta, harus ada rumah, harus ada anak, harus ada ini, harus ada itu. Ternyata setelah itu pun dimiliki, damai itu sering tidak dirasakan atau tidak dihidupi. Contoh, kalau kita mau jujur, seenak apapun makanan yang kita hidangkan dan yang terhidang di hadapan kita, yang kita masak, tetapi jika tidak ada damai, makanan yang enak sekalipun akan menjadi hambar dan tidak akan ada yang menikmatinya dengan sukacita. Masalah harta atau rumah, sekalipun rumah kita besar, berdiri megah, diisi oleh harta kemewahan yang luar biasa, tetapi jika di rumah itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih, semua itu tidak akan berharga. Itu sebabnya tadi saya katakan, yang paling kita butuhkan dan yang kita rindukan terlebih di saat sekarang adalah hati yang berdamai, ketenangan hati. Sehingga ketika datang pergumulan dan pergumulan, sakit, penyakit, dan banyak berita yang sedang kita hadapi sekarang yang justru mengganggu iman kita, selama hati kita dipenuhi, diperintah oleh damai sejahtera yang daripada Kristus itu, maka kita akan tenang menghadapinya. Tidak akan goncang hidup kita. Dan begitu juga di tengah-tengah keluarga. Kalau ada damai sejahtera, semiskin apapun, maka di sana akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan. Sebab dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Untuk damai sejahtera itu dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita didamaikan kepada Allah
Oleh karena darah Kristus kita sudah tersambung, dan kedamaian yang dibawa oleh Kristus itu kita dipanggil untuk masuk ke sana agar kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus yang saling berdamai, yang saling memahami, yang saling mengasihi. Dan bagaimana supaya kesatuan tubuh itu tetap ada? Kesatuan di dalam damai yang daripada Kristus itu ada, kasih yang harus mengikatnya. Pengikat tubuh, anggota tubuh itu ibaratnya kalau tubuh kita ini apa pengikatnya? Terjalin satu sama lain. Ada jaringan-jaringan tubuh yang mengikat. Nah, kalau di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang yang telah didamaikan kepada Allah oleh kasih Kristus itu, kita harus tinggal di dalam kasih dan diikat oleh kasih. Maka dikatakan tadi, dan di atas semuanya itu, di atas apa? Ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus kita penuhi sebagai manusia baru, mulai dari ayat 5. Tetapi di atas semuanya itu, apa itu? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bagaimana kita menghindari segala sesuatu nafsu yang bisa merusak kehidupan kita, dan kita masuk di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Pengikat yang paling sempurna dikatakan tadi, kenakanlah kasih. Ada kasih, ada damai sejahtera. Jika ada kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan tinggal di hati kita, berkuasa dalam hidup kita, maka segala yang kita katakan, kalau di ayat 16 dikatakan, maka perkataanmu pun, perbuatanmu pun, hendaklah perkataan kita, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Karena sudah damai sejahtera tadi yang memerintah di dalam hati kita, hati yang dipenuhi damai itu akan mengeluarkan ucapan syukur, pujian, dan pengajaran nasihat yang benar terhadap sesama, pujian yang indah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang kita katakan dan yang kita perbuat, kita lakukan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bagaimana orang yang berbuat, yang berkata, yang berbicara di dalam nama Tuhan, dia hidupnya adalah ucapan syukur yang paling berharga bagi Allah. Artinya, jika kita hidup di dalam kasih, di dalam damai sejahtera yang daripada Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Di saat sekarang di tengah pandemi yang semakin mengganas dan mencekam, menakutkan, masihkah kita tetap dikuasai oleh kasih dan damai sejahtera yang daripada Kristus itu? Masihkah ada kejujuran, kebenaran, keadilan, kelemah lembutan, sukacita, ucapan syukur di dalam hidup kita? Jangan sampai hilang itu semua oleh karena situasi yang kita hadapi. Jangan sampai kita hidup saling menyalahkan, tetapi di tengah kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, di tengah pergumulan ini justru kita harus saling menopang, saling mengingatkan, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani dengan ucapan syukur. Artinya, bagaimana kita tetap mengasihi sesama kita, diikat oleh kasih itu, didamaikan oleh kasih Kristus itu, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan hikmat yang daripada Tuhan, yaitu firman Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, kata Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena apa? Karena mereka mulai hidup sesuai dengan keinginan masing-masing, dan ada sikap yang mau kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi sekarang biarkan perkataan Kristus itu diam di dalam hidup kita. Biarkan firman itu bertumbuh di dalam hati kita, supaya kita dimampukan untuk memahami apa yang sedang terjadi, sehingga kita saling menegur di dalam kasih, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah mendamaikan kita dengan Allah di dalam Kristus. Kasih dan damai yang daripada Allah itu hendaklah
memerintah di dalam hidup kita. Shalom itu ketika kita menyampaikan shalom, itu ada harapan di dalam hati kita, juga ada shalom. Di dalam hati orang yang merespon juga ada shalom. Ada damai sejahtera yang saling mengasihi, diikat oleh kasih, dan kita disatukan oleh kasih. Karena untuk itulah kita dipilih, dipanggil, diberdayakan untuk menjadi jemaat yang saling menopang, saling mengasihi. Kita ingat, tidak akan ada damai sejahtera dan kasih yang sesungguhnya di dunia ini jika kita terlepas dari kuasa Allah. Sebab Allah adalah sumber damai, sumber kasih. Dia adalah damai sejahtera itu. Dia adalah kasih itu. Maka di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada kebohongan. Di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih ada kejujuran. Di dalam kasih ada kesetiaan. Di dalam kasih ada hati yang saling menopang. Karena itu kita tinggal memilih dalam situasi yang sulit sekarang. Apakah kita mau melepaskan diri kita dari kasih dan damai sejahtera itu? Saya kira tidak. Setiap ibu pasti merindukan hal yang paling berharga di tengah keluarga adalah damai sejahtera yang daripada Kristus. Setiap umat Allah pasti mendambakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Maka selalu dikatakan damai sejahtera Kristus yang memenuhi, yang menguasai hati dan pikiranmu. Kalau sudah damai sejahtera yang daripada Kristus itu, yang memerintah, yang mengendalikan, yang memotivasi, maka apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita katakan, akan selalu seturut dengan kehendak Allah. Karena itu kita pilihlah yang paling berharga itu. Saya yakin semua kita tidak akan mendambakan harta kekayaan lebih dari damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang paling berharga adalah ada damai sejahtera, ada kasih. Dan jika itu yang memerintah di tengah rumah tangga kita, di tengah persekutuan kita di gereja, di tengah masyarakat, walau kita tidak bisa saling menyapa, salaman dan segala macam, kebahagiaan yang sesungguhnya akan tetap ada dalam hidup kita. Damai sejahtera yang sesungguhnya akan tetap ada dalam hidup kita, sebab kasih Kristus ada di dalam diri kita. Pilihan di tangan kita, memilih hidup dalam kasih dan kesatuan dalam kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah, atau memilih sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan nafsu keinginan dunia. Pilihan di tangan kita, tetapi jika kita mau memilih hidup dalam kasih dan damai sejahtera, maka kita hidup di dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan. Engkau menghendaki agar kami hidup di dalam damai sejahtera, di dalam shalom yang daripadamu. Dan Engkau sudah panggil kami masuk di dalam damai sejahtera itu. Hanya kadang-kadang kami salah paham, salah fokus untuk memahami damai sejahtera yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Sering kami menilai damai itu ada jika kami memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Padahal sesungguhnya Engkau Kristuslah damai sejahtera itu. Selama kami tinggal di dalam Kristus, maka damai sejahtera itu akan kami miliki. Kasih itu akan kami punya. Dan kasih itulah yang mengikat kami menjadi satu tubuh di dalam nama Kristus. Karena itu tolong kami Tuhan, di tengah situasi yang sulit pada saat ini, jangan sampai ada rumah tangga yang berselisih paham. Jangan sampai ada yang meninggalkan rumah atau menyalahkan satu sama lain. Tetapi semuanya semakin tunduk di bawah kuasa kasih-Mu, mau diperintah, dikuasai oleh damai sejahtera yang daripadamu. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami sebagai kaum ibu di tengah keluarga, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak, agar kami sungguh mengajar di dalam kasih, di dalam damai sejahtera, menegur satu sama lain, mengingatkan anak-anak, cucu, menantu yang Kau titipkan buat seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang tetap tersalur. Walau banyak yang menjadi
korban virus yang sedang mengganas di tengah dunia pada saat ini. Biarlah kami tetap di dalam ketenangan hati dan damai sejahtera itu. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Berikan kesehatan buat mereka yang sedang terpapar, yang bisa kami sebut namanya ataupun tidak. Kami memohon Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang terpapar di tengah keluarga Pangaribuan, Marpau, dan RM Harianja. Tuhan yang maha baik, tolonglah mereka semua. Di tengah keluarga hamba-Mu Tuhan, Amang Sintua Nababan, dengan inang kami, Boru Marpau, bersama dengan borunya Lisa Tiur. Tuhan Yesus, tolonglah mereka, berikanlah kesehatan yang daripada-Mu. Juga di inang kami, Inang Sinaga Boru Turni, bersama dengan 3 orang anaknya. Kami juga masih memohon Tuhan pemulihan untuk anak-anak keluarga Amang Sintua PM Siregar, Inang Boru Sihite, dan semua jemaat-Mu yang sedang terpapar Tuhan. Tolong mereka, kuatkan keluarga untuk menerima keadaan yang sedang terjadi, supaya tidak bingung tetapi tetap memiliki kedamaian hati. Tenang untuk menghadapi semuanya dengan pertolongan-Mu. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Berkati juga negara kami, pemerintah kami, Kau berikan hikmat Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang harus dilakukan di tengah negara ini demi kesejahteraan dan damai sejahtera di tengah kehidupan umat-Mu, di tengah kehidupan masyarakat di negara ini, bahkan di bumi ini Tuhan. Jika boleh kami memohon, pulihkanlah bumi ini, hentikanlah penyebaran virus itu Tuhan, agar semuanya semakin mengenal Engkau dengan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan Yesus, Kau nyatakan belas kasih-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang merindukan keturunan, yang sedang merindukan jodoh, yang sedang merindukan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau yang dapat menolong semuanya di tengah pergumulan situasi pada saat ini. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, agar kami juga saling peduli satu sama lain. Di dalam kasih itu kami terikat, sehingga kami saling menolong dan saling menopang, sehingga kami semakin kuat untuk berseru kepada-Mu dan hidup di dalam damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami dan ampuni kami atas segala kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita sian bukwede 480 sada ayat sada lasta pasahat mapeliata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.